Perkenalkan, saya Budi Turitno. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Proyonangan 5, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang akan saya laksanakan di tempat saya mengajar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Selamat pagi. Ya, anak-anakku, terima kasih ya sudah bergabung tepat waktu dalam pembelajaran. Kemarin kita baru saja merayakan apa, anak-anak? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Betul sekali ya, hari kemerdekaan ya. Hari lahir bangsa dan negara Republik Indonesia. Baik anak-anak, ini sudah pada mandi semua ya. Lihat sudah. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas kebersamaan. Pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kira-kira lagunya apa, yuk? 17 Agustus. Baik, kenapa kok 17 Agustus? Atau Hari Merdeka? Karena baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Hari Merdeka. Agustus tahun 14 terima kasih semuanya sudah bersama-sama dan kompak sekali dalam menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta Mas Aska untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Aska. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Aska sudah memimpin berdoa. Baiklah anak-anak, Pak Budi absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ini ada Mbak Adara. Mbak Adara hadir ya? Hadir. Iya, Mbak Atskia? Hadir. Mbak Atskia hadir, oke. Mbak Tica? Mbak Kanaya? Ya, Mbak Loli? Hadir. Mas Rafa? Mas Pasya? Hadir. Anak-anak, pada pagi hari ini kita ya akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 3, syukur atas keberagaman. Pembelajaran 1. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini apa saja sih anak-anak? Ada yang tahu? Satu, ada dan gagasan pendukung. Yang kedua, nanti kita akan melakukan percobaan tentang pemanuan dan penyerapan. Yang ketiga, ada keberagaman makanan tradisional. Baiklah anak-anak,
itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu melalui membaca teks pada PPT, siswa mampu mengumpulkan gagasan pokok dan gagasan pendukung di 3 paragraf dari teks makanan khas daerah secara mandiri dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca teks pada PPT, siswa mampu mendesain 2 peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks makanan khas daerah dengan tepat. Yang ketiga, melalui percobaan, siswa mampu menguji sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan runtut. Yang keempat, melalui percobaan, siswa mampu melengkapi laporan tentang sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Yang kelima, melalui diskusi, siswa mampu menyimpulkan 3 pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai bangsa Indonesia. Ya. Yang keenam, melalui diskusi dan membaca, siswa mampu menunjukkan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Baik anak-anak, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Sudah. Apakah anak-anak pernah kuliner dan apa makanan kesukaan anak-anak? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Kalau nasi megono ada yang suka apa tidak? Nasi megono ya, di daerah kita ya ada makanan tradisional. Anak-anak nanti anak-anak membaca dan mengamati teks ini ya, anak-anak ya. Ya Pak. Oke, anak-anak teksnya berjudul apa tadi? Keberagaman makanan tradisional. Ya, baik. Baik, anak-anak yang ingin membaca paragraf itu. Oh ya, Mbak Tica, silakan dibaca paragraf yang pertama. Keberagaman makanan tradisional. Nasi gudeg adalah makanan khas dari daerah Istimewa Yogyakarta. Nasi pecel adalah makanan khas dari Madiun, Jawa Timur. Telur adalah makanan khas dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Makanan tradisional dari Indonesia sangat banyak dan beragam. Ayam beduk adalah makanan khas dari Bali. Makanan-makanan tersebut adalah beberapa daerah di Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Tica. Oh ya, untuk paragraf 2, siapa ya yang ingin membaca? Baik, Ya, Mbak Pak. Cynthia, silakan dibaca paragraf yang kedua. Ketika kita berpergian dan mengunjungi suatu tempat, kita bisa menemui sejumlah makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Terkadang makanan khas juga menjadi ikon pada suatu daerah. Di daerah tempat tinggalmu juga memiliki makanan khas. Makanan khas tiap daerah memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadikan Indonesia semakin kaya akan makanan khas maupun makanan tradisional. Tidak, Pak. Baik, terima kasih Mbak Kanaya sudah membacakan. Mari kita lanjutkan ya. Nah anak-anak, mari kita amati teks ini dan nanti kita kumpulkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita berdiskusi. Apa yang akan kita diskusikan anak-anak? Keberagaman makanan yang di Indonesia, betul. Kita berdiskusi tentang makanan tradisional. Baiklah anak-anak, lihatlah apa yang ada pada layar kamu. Pak Budi sudah sediakan 6 makanan tradisional. Ya, baik anak-anak.
Mari kita diskusikan mulai dari nomor 1 dulu. Di nomor 1 itu ada apa anak-anak? Rendang. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat tentang rendang? Ayo. Baiklah, silakan Mbak Tica. Asalnya Padang, tanggapan. Oh ya. Pedas gurih. Oh ya, rendang itu dari mana? Mbak Tica? Sumatera Barat, Pak. Dari Padang. Sumatera Barat, ya, Padang ya. Rasanya bagaimana anak-anak? Enak. Nah, tadi Mbak Tica sudah menyebutkan rendang itu dari Sumatera Barat, ya, terbuat dari daging dan rasanya sangat enak. Bagaimana teman yang lain? Adakah yang ingin sampaikan pendapat lagi? Ya, Pak Budi informasikan bahwa rendang itu ya pernah menjadi juara 1 di dunia untuk makanan yang paling enak. Anak, yang kedua, kalian amati dulu. Itu gambar apa yang kedua? Baik anak-anak, kita ke gambar nomor 3. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Aku. Ya, silakan, Mas. Nasi gudeg berasal dari Jakarta. Terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Biasanya dimakan dengan nasi. Disajikan dengan kuah santan kental, ayam, telur, dan sambal krecek. Rasanya lezat. Baik, kita lanjutkan ya. Kita ke nomor yang terakhir, anak-anak. Ya, di sini ada nasi goreng. Oh ya, dari nangka muda. Ya. Enak dan gurih. Nasi megono makanan khas berasal dari mana? Jawa Tengah. Iya, Kalongan ya. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Tadi anak-anak sudah berdiskusi tentang 1, rendang, 2, ada serabi kali beluk, yang ketiga ada gudeg, yang keempat ada telur, kemudian yang kelima ada lumpia, terus yang keenam ada nasi ya lumpia Semarang, terus yang keenam ada baik anak-anak. Iya, selanjutnya anak-anak kan pernah melakukan percobaan ya pada pembelajaran sebelumnya. Baiklah, mari kita lakukan percobaan kembali. Percobaannya tentang apa? Nah, percobaannya yaitu tentang itu dan menyerap. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah siap ya untuk melakukan percobaan. Sebelum kita melakukan percobaan, mari kita pahami dulu tujuannya apa, alat dan bahannya apa, serta langkah kerjanya bagaimana. Silakan Mas Aska mungkin bisa membantu untuk membacakan tujuan, alat dan bahan, serta langkah kerjanya. Percobaan pemanggulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan membunyikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Alat-alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Langkah kerja: 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu pada dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detak jarum arloji? 5. Minta tolong pada temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain seperti pada gambar. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Coba ganti piring kaca dengan gabus yang empuk. Adakah perbedaannya dengan
dengan yang sebelumnya? Iya, Mas Aska sudah membacakan tujuan, alat, dan bahan serta langkah kerja dengan sangat baik. Baik, Mas Nizar, sudah siapkah untuk melakukan percobaan? Ya, silakan kameranya ditata dulu biar percobaannya terlihat. Terdengar Pak Budi suaranya? Oh ya, ya. Oke, Mas Nizar, silakan dimulai. Masih terdengar. Ya, bagus. Terdengar juga. Ya, bagus Mas Nizar. Tidak terdengar. Tidak terdengar Pak Budi. Ya. Baik Mas Nizar, apakah sudah selesai melakukan percobaan? Sudah. Oke, baik. Siapa lagi anak-anak yang ingin melakukan percobaan? Boleh angkat tangan dulu. Ada Pak, saya. Baik, Mbak Askia. Oke, silakan dimulai. Sama ngerti gabungan. Kan mau nih tombol merah kamu. Mereka namanya dalangan. Tombol nih. Dengar. Perkenalan diri mana? Berarti kan orang dalam maksudnya. Dengar jelas. Seperti jam. Ya Pak. Iya, terima kasih Mas Nizar dan Mbak Aski. Baik anak-anak, baru saja kita sudah melihat Mbak Aski melakukan percobaan ya. Tadi juga ada Mas Nizar sudah melakukan percobaan. Nah anak-anak, mari kita melakukan percobaan bersama-sama. Silakan anak-anak disiapkan alat dan bahannya yang tadi sudah anak-anak sediakan. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Anak-anak, apakah anak-anak sudah melakukan percobaan semua? Sudah. Ya, terima kasih ya sudah melakukan percobaan dengan baik. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mengamati teks dan mengumpulkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian tadi anak-anak juga sudah berdiskusi tentang makanan tradisional. Nah, baru saja anak-anak sudah melakukan percobaan tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Anak-anak, mari kita mengerjakan LKPD. LKPD-nya ya, ini untuk yang pertama tentang gagasan pokok. Kemudian apabila ini sudah selesai menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, nanti anak-anak lanjut ke LKPD yang kedua. LKPD yang kedua ada apa ya? LKPD yang kedua kita akan menuliskan nama makanan, daerah asal, dan juga tanggapan anak-anak tentang makanan tersebut. Mungkin dari rasanya, mungkin dari pembuatannya, atau bisa dari yang lainnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk LKPD yang ketiga ya, anak-anak nanti melengkapi laporan percobaan. Nah, dari LKPD 3 tersebut adakah pertanyaan anak-anak? Ada apa enggak ya? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Pak Budi beri waktu untuk anak-anak mengerjakan LKPD tersebut. Baik, anak-anak, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Nah, baik, terima kasih.
bisa mengerjakan LKPD dengan tepat. Kemudian, adakah yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak. Ya, bisa semua? Bisa semua? Bisa, alhamdulillah. Mari kita presentasi. Apa yang akan kita presentasikan? Yang akan kita presentasikan adalah lembar kerja peserta didik atau lembar kerja yang baru saja kamu selesaikan. Gitu ya anak-anak ya. Baiklah anak, Pak Budi akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk melakukan presentasi. Apa saja yang akan kita presentasikan? Yang akan kita presentasikan adalah LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Sudah siap untuk melakukan presentasi? Ya, kita mulai dari LKPD 1 dulu ya anak-anak ya. Ini sudah tampil di layar anak-anak. Baik anak-anak, siapa yang ingin mempresentasikan LKPD 1? Oke, ada Mbak Sekar. Yang lain bisa tutup mikrofon dulu. Baiklah Mbak Sekar, bisa mempresentasikan dari LKPD 1, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mbak Sekar sudah siap? Sudah. Ya, silakan Mbak Sekar. Baik, Mbak Sekar nanti sampaikan gagasan pokok yang paragraf 1 dan gagasan pendukung yang paragraf 1 dulu ya. Ya. Ya, baik Mbak Sekar, silakan. Nasi gudeg makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Nasi pecel makanan khas dari Madiun, Jawa Timur. Kerak telur makanan khas dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ayam betutu makanan khas dari Bali. Sudah, Pak. Oh ya, gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pokoknya yang nasi gudeg makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Oh itu ya. Baiklah, anak-anak, adakah yang berbeda pendapat yang ingin mempresentasikan Saya, juga Pak. mungkin paragraf 1? Saya, Pak. Dulu nih. Ya, oke. Oke. Ya. Ya, oke. Adakah yang berbeda dengan Mbak Sekar? Oh ya, Mbak Loli. Silakan Mbak Loli. Ya. Oh ya. Anak-anak yang lain mungkin bisa tutup mikrofon dulu ya. Kita beri kesempatan untuk Mbak Loli. Coba ditutup dulu mikrofonnya semuanya. Ya. Oke. Oh ya, ini ada yang berbeda dengan Mbak Sekar. Ada Mbak Loli ya. Oke Mbak Loli, silahkan Mbak Loli. Gagasan pokok paragraf 1 adalah makanan tradisional dari Indonesia sangat banyak dan beragam. Gagasan pendukung 1. Nasi pecel adalah makanan khas Madiun, Jawa Timur. Gagasan pendukung 2. Kerak telur adalah makanan khas dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sedangkan ayam betutu adalah makanan khas Bali. Gagasan pendukung 3. Makanan-makanan tersebut adalah beberapa contoh makanan dari beberapa daerah di Indonesia. Gagasan pendukung 4. Nasi gudeg adalah makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mbak Loli. Baik anak-anak, kita lanjut ke paragraf 2 ya. Saya, Siapa Pak. yang ingin mempresentasikan? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Baik, yang paragraf 2 mungkin ada Mbak Adara ya. Silakan Mbak Adara untuk mempresentasikan paragraf yang kedua. Silakan Mbak Adara. Gagasan pokok kedua, ketika kita berpergian dan mengunjungi suatu tempat, sifat
bisa menemui sejumlah makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Ya. Terkadang makanan gagasan pendukungnya terkadang makanan khas juga menjadi ikon pada suatu daerah. Di daerah tempat tinggalmu juga memiliki makanan khas. Makanan gagasan pendukungnya makanan khas setiap daerah memiliki cita rasa yang berbeda-beda, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini menjadikan Indonesia semakin kaya akan makanan khas Madiun maupun makanan tradisional. Ya, baik. Terima kasih Mbak Adara berlatih membaca ya. Baik, yang berbeda dengan Mbak Adara pasti ada nih. Yuk, siapa? Mbak Tica nih. Silakan Mbak Tica, bacakan yang paragraf 2. Gagasan pendukung 1. Ketika kita bepergian dan mengunjungi tempat, kita bisa menemui jumlah makanan dari daerah yang tidak kunjungi. Sebagian pendukung berat, kata makanan kita menjadi ikon pada suatu daerah. Gagasan pendukung 3. Daerah tempat tinggalmu juga memiliki makanan khas. Gagasan pendukung 4. Karena kemudian daerah itu berbeda-beda. Kamu menjadikan Indonesia semakin kaya akan makanan khas maupun makanan tradisional. Ya, gagasan ya. Baik, Mbak Tisa, gagasan pokoknya apa tadi? Keberagaman menjadikan Indonesia semakin kaya akan makanan khas maupun makanan tradisional. Baik, terima kasih ya Mbak Tica dan teman-teman yang lain tadi yang sudah melakukan presentasi. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke LKPD 2 ya. Nah di sini anak-anak nanti akan mempresentasikan keberagaman makanan di Indonesia. Mulai dari nama makanan, dari asal dan tanggapan. Seperti itu ya anak-anak, sudah siap? Nah kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan silakan. Baik, LKPD yang kedua silakan, siapa yang akan mempresentasikan? Oh ya, ada Mbak Kanaya, silakan Mbak Kanaya. Keberagaman makanan di Indonesia. Nama makanan Megono, daerah asalnya dari Batang atau Jawa Tengah. Tanggapannya rasanya enak dan gurih. 2. Ayam Talima, daerah asalnya dari Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Tanggapannya rasanya pedas. Ayam Betutu, daerah asalnya dari Bali. Tanggapannya rasanya pedas. 4. Gudeg, Yogyakarta. Tanggapannya rasanya manis dan gurih. 5. Empek-empek, daerah asalnya dari Palembang atau Sumatera Selatan. Tanggapannya rasanya pedas dan gurih dan enak. Baik, sudah 5 ya? Sudah. Baik anak-anak, kita lanjut ke presentasi yang ketiga nih. Ada laporan kegiatan percobaan sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Baiklah anak-anak, siapa yang akan mempresentasikan laporan hasil percobaannya? Silakan angkat tangan. Satu. Ya, oke. Ya, silakan Mas Nisyar. Laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nama percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi.
Tujuan percobaan membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja: susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu dengan dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Aduh, alat sama bahannya belum membaca, Pak. Sudah dilewati aja. Cukup, Mas Nisyar. Hasil percobaan. Percobaan 1. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras, piring akan memantul. Pada percobaan terdengar detakan jarum arloji. Percobaan 2. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak seperti gabus, hasilnya bunyi tidak dapat memantul. Bunyi terserap pada percobaan tidak terdengar detakan jarum arloji. Oh ya. Kesimpulan: Lanjut. bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Sudah. Baik. Makasih Mas Nisyar. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah menyampaikan, sudah mempresentasikan hasil kerja peserta didik dengan baik. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak mengerjakan LKPD, nanti anak-anak jangan lupa mengirimkan LKPD tersebut ke Google Classroom kelas 4 ya. Pak, saya sudah, Pak. Kalau sudah Oh iya sudah, betul, terima kasih. Oh ya, ini sudah semua ya anak-anak ya? Sudah. Baiklah anak-anakku kelas 4, jangan lupa mengerjakan tes formatif ya, yang sudah Pak Budi sediakan di Google Formulir. Ini alamatnya, silakan nanti diklik dan silakan mulai mengerjakan. Jangan lupa mengisi nama, kemudian nomor absen, dan nanti mengerjakannya dengan baik. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, saat ini kita masih dalam keadaan virus corona. Ya, jadi anak-anak tetap memperhatikan protokol kesehatan ya anak-anak ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama di luar rumah. Pasti ya, ada mengikuti pembelajaran sangat baik. Sebelum Pak Budi tutup pembelajaran hari ini, Pak Budi ingin Mbak Askia untuk memimpin berdoa. Ya, Pak. Silakan Mbak Askia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Askia sudah memimpin berdoa. Baiklah anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih, salam semangat, salam rajin, salam sehat, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.